Ya, alhamdulillah dalam programnya WKU 5 dan programnya bidang lingkungan hidup Kowani ya akan mengadakan satu webinar yaitu tentang jadikan sampah di sekitarmu menjadi sumber penghasilan. Oleh sebab itu, saat ini kami berada di Sentul City Recycle ya, tempatnya Ibu Wilda, pengusaha sampah yang sudah berhasil dari zero menjadi miliarder. Jadi kita ingin melihat bagaimana pengolahan sampah bisa menghasilkan. Oleh sebab itu kami hadir semua di sini untuk menyukseskan webinar ini, dan tentunya di masa pandemi ini akan membantu membangkitkan para UMKM dan ibu-ibu Indonesia. Sambil melihat lapangan, kita jemur. Vitamin D sangat perlu dibutuhkan kita. Kesempatan sana agak bau, sini wangi. Jadi lihat deh. Nah, ya, sekarang kita meninjau lokasi dari SRCC ya, tempat pembuangan sampah. Dan untuk lebih lanjutnya mungkin Bu Hana. ya, jadi kita menarik, yuk kita lihat. Ini lalernya luar biasa, tapi kita sehat semua insya Allah. Yuk kita lihat sini. Kebayang nggak nih sampah-sampah ditumpuk seperti ini? Tuh ada bahan, ada koran, ada kardus, ada bekas-bekas dus-dus ya. Lihat ini bakmi ada juga loh, tuh bakmi, bekas dus-dus segala macam. Sampai mesin pun ada. Jadi diapain sih, kita tanya ya, diapain ini semua? Ayo tolong dijelaskan Ibu. Diapakankah ini semua? Ini adalah styrofoam yang di atas itu. Ini namanya Tetra Pak, kemasan bekas susu itu loh, yang dalamnya ada lapisan aluminium ya. Ya betul. Kalau yang styrofoam itu nanti ada satu mesin, mesinnya pelumer namanya. Nanti itu dihancurkan. Kebetulan ini mau datang minggu ini rencananya, mesinnya dihancurkan. Nanti manfaatnya untuk apa? Sebagai perekat. Perekat untuk beton, untuk aspal juga jalan. Itu dus, betul, gabus styrofoam itu. Nah, kalau kita buang ya. Karena saya tuh kalau ke Gorontalo saya beli styrofoam untuk taruh ikan. Habis itu kan amis kita buang, nanti besok saya kumpulin ya. Iya, saya bisa jual ke sini ya. Boleh ditabung. Yang menarik itu loh, ultra. Saya kan anak-anak kan punya cucu 9. Betul. Kemudian kita minum susu juga 9 loh cucuku. Jadi artinya sekarang saya nggak akan buang kemana-mana, saya akan kumpulin, saya jual ke sini jadi fulus. Fulusnya ini. Jadi saya ini benar-benar sekarang, benar nggak Bu ya? Kita sekarang kumpulin di rumah. Jadi bener loh, kita kalau kuan di Indonesia udah ada sih Jakarta, kita harus pilah-pilah itu sampah. Kenapa? Kalau kita gabung jadi satu, yang ada 2 hari sudah jadi bau. Tapi kalau kita pilah-pilah, ini lebih awet dan tidak akan hancur di barang-barang ini. Jadi bener loh. Jadi ini betul-betul penting banget. Kali ini top untuk menjadi berkah dan menjadi pelajaran. Jangan buang sembarangan, kumpulin yang kering, yang basah, yang plastik. Kita jual ke sini jadi duit. Bau banget tapi oke. Harga macam-macam kita punya price list. Misalnya kayak contoh sampahnya ya, sampah kayak misalnya kemasan untuk susu. Kemasan kalau yang dus bekas susu UHT gitu nah, itu Tetra Pak itu memang karena ada aluminium foil tercampur gitu, harganya lebih rendah dibanding kardus. Kalau kardus itu bisa di atas 1.000. 1.300 per kilo. Kalau kertas itu harga ke nasabah. Dulu ya ibu saya tuh selalu mengumpulkan koran-koran. Datang orang kiloan, kita kilo jadi duit. Tapi sekarang udah susah ya. Udah nggak ada yang datang-datang. Dulu tuh kita kumpulin koran, ada orang yang datang, kita kasih dia jadi duit kan lumayan gitu ya. Sekarang udah pada jarang, mungkin sekarang diarahkan ke bank sampah. Jadi kalau di rumah beli dus, kumpulin, kalau kita buang ya, bikin berantakan. Pokoknya sekarang jadi mau bisnis.
bisnis bank sampah minimal di rumah kita lah. Dan ini adalah ownernya, Ibu Wildayanti, yang kebetulan beliau belajarnya ini di mana. Silahkan memperkenalkan diri. Oke. Buka aja nggak? Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilda, lengkapnya Wildayanti. Kebetulan socialpreneur di bidang waste management. Kami penggerak bank sampah pertama di Indonesia yang berkembang menjadi perusahaan dengan lembaga PT. Nah, kemudian di sini kami menjalankan pengelolaan sampah bekerja sama dengan kawasan Sentul City, melayani lebih kurang 8.000 KK dan 60 dunia usaha. Jadi di sini layanan pengelolaan sampah kita sekitar 80 sampai 100 ton per hari. Di pengelolaan sampah sebenarnya karena keprihatinan ya, waktu itu lebih karena basic keprihatinan. Awalnya dengan gerakan sosial, kemudian di gerakan sosial saya banyak menemukan orang-orang selalu berhenti ujungnya karena biaya operasional tidak tercover, kemudian tidak sustain gitu. Jadi itulah yang membuat kemudian saya mencari pola gimana orang dengan senang hati mau mengelola sampah. Nah, akhirnya kita merubah pola sosial menjadi pola usaha sosial. Usahanya apa? Penyelamatan lingkungan dan peningkatan ekonomi gitu. Jadi dengan tertutupnya biaya operasional, orang yang bekerja bisa digaji gitu, sehingga akhirnya orang nggak berhenti gitu. Jadi selalu menggantungkan hidupnya dari kegiatan itu gitu. Sekarang kita udah nanganin sampah di masyarakat di skala pemukiman, perumahan, perkampungan, industri, gedung-gedung, apartemen. Jadi di mall kita ada pengolahan sampah di semua lini yang mau sampahnya dikelola, kita bantu. Sekarang tadi saya lihat ada truk datang, lalu truk itu langsung masuk ke situ. Iya. Dia kemudian ditaruh, itu belum dipilah-pilah ya, maksudnya dari mereka iya. belum dipilah kayaknya. Jadi ada dua tahap. Jadi di sini kita dengan layanan ini kita memang berjuang karena regulasi pemerintah belum mendukung. Jadi kita edukasi. Jadi ada yang sudah terpilah, ada yang masih tercampur. Jadi yang lebih banyak apa sekarang? Kecampur kelihatannya. Kecampur sejak karena COVID. edukasi kita masih belum. Iya, edukasi Bagus masukan ke menteri. Iya. Jadi perlu Bu, kita butuh dukungan untuk Mereka turun ke dan kepala kemudian daerah. Bu Nita sudah buat sebetulnya kotak-kotak tong-tong sampah, tapi nggak efektif banget ya, juga. karena regulasinya belum. Jadi gini, aturan sudah ada Bu, aturan sudah ada, tapi implementasinya belum didorong oleh reward atau punishment. Jadi punishmentnya belum ada. Di Singapura kan the punishment, Iya, kena hukuman. Iya, itu. Nah, Itu yang lagi kita butuhkan saat ini Iya, di Indonesia. masukan tuh. Sekarang kita sudah memasuki satu ruangan di mana sampah ini masuk ke dalam ruangan ini, kemudian diolah ya. Ada yang menjadi kompos, ada yang ini mesinnya ya, dan ada yang menjadi BBM. Mungkin lebih detail, Wilda silahkan. Iya. Jadi alur masuk sampah itu adalah dari pintu sini, Pak. Ini sampah masuk, kemudian masuk ke sini, ke ruang pila. Ini ruang pila. Ya, ini ruang pila. Nah, di ruang pila ini nanti sampah dipilah-pilah. Ada plastik, logam, kaca, kertas. Nah, itu terpilah, kemudian organik. Organik masuk ke mesin, kemudian masuk ke kita langsung diproses di standing composter, Kemudian yang non organik, yang kertas, jenis kertas dan plastik masuk ke mesin press, ada yang masuk ke mesin caca. Nah, tahapan di sini kita ada 2 tahap. Jadi pagi sampah masuk, menjelang siang sudah harus selesai. Kemudian nanti sebentar lagi nih masuk lagi nih. Nanti kalau Ibu mau lihat Tiap jam berapa jam? nanti sekitar jam 11-an masuk. Nanti boleh teman-teman lihat. Kita lihat nanti ya. Ya, nanti kita lihat loadingnya, sampah masuk, loading masuk, nanti ibu-ibu bisa lihat di sini. Saya ini luar biasa, dari tadinya agak sedikit harum karena udah berapa menit di sini udah terbiasa. Akhirnya udah seperti parfum.
Jadi udah saya berani buka, padahal wanginya luar biasa, melebihi parfum. Lihat. Udah menyatu ya, Bu? Udah menyatu. Udah setengah jam sangat menyatu, apalagi Mbak Wilda ya. Udah seperti parfum kalah. Awalnya masih langsung begini, pasang minyak kayu putih, pasang minyak pala. Tapi lama-lama kayaknya enak juga. Ternyata enak juga. Ada sahabat saya laler di mana-mana. Ada sahabat saya gabus di mana-mana. Jadi kalau tempat kita beli ikan, jangan kita buang, kita jual. Ada lagi tuh, namanya kardus-kardus susu, Bo, ada cin. Kardus susu, ini jadi fulus. Jadi fulus dan bermanfaat. Karena tadi kardus ya Mbak ya, gabus itu bisa jadi pelengket beton ya. Kebayang nggak pelengket beton? Ini sebenarnya daur ulang juga nih. Aduh, walaupun agak sedikit berat ya. Nah, daur ulang ya kayak gini. 1,5 M kalau yang standar ukuran. Di sekarang Gunung Putih, lihat. Mereka buat ini dari koran ini, koran-koran ini. Nah, sekarang kita betul-betul melihat dari awal kedatangan sampah-sampah ini. Inilah truk yang membawa sampah-sampah yang akan dipilah-pilah. Ada yang sudah terpilah terbagi-bagi, ada juga yang belum seperti ini, lihat. Nah, ini yang belum, yang menyatu. Sampah-sampah yang menyatu, begitu ya Bu ya? Iya. Ini sampah di layanan Sentul City masuk, jadi ini masuk yang tahap kedua di siang hari. Tadi banyak kita kan datang sudah diproses, udah dipilah-pilah. Sekarang kebetulan kita diberi kesempatan pas waktunya sampah-sampah ini datang. Jadi proses di mana sampah itu diambil dari masyarakat, dari hotel, dari apartemen, dikumpulkan, lalu inilah hasilnya dibuang, diletakkan di tempat ini. Bu. Kita bersahabat dengan sampah, bang sampah. Wow. Bayangin guys, bagaimana lingkungan kita nggak tercemar kalau kita tidak mencintai dan menjaga. Ini baru satu truk, pada ini ada 50 truk yang akan membawa ini, apalagi tempat-tempat yang lain. Ayo guys, semuanya perhatikan sampah, jangan sembarangan dibuang. Ini bisa bermanfaat dan menghasilkan ekonomi yang luar biasa. Jaga sampah, jaga lingkungan, dan jaga kesehatan kita. I love you lingkungan. Jadi guys, kita sekarang udah bisa bernafas lagi karena kita di outdoor. Tadi kan indoor. Outdoor udah alam yang wangi udah lebih lumayan lah. Jadi di sini ibu-ibu bekerja luar biasa yang selalu memilah-milah dari botol tutupnya, lalu dari labelnya. Nah sekarang kita tanya sama Ibu Wilda, harganya gimana sih? Ini udah dibungkus-bungkus segini banyaknya. Jadi ternyata Ibu Wilda tuh ambil dari mereka per kilonya Bu Wilda ya. Iya. Kalau botolnya ada biru-biru begini, berapa harganya? 1.500. Per kilo 1.500. Ayo guys, kumpulkan, ada nilainya loh. 1.500 rupiah, tapi botolnya saja per kilo. Nah, sekarang saya tanya, tutupnya berapa? Ke nasabah bank sampah 2.500. Tutupnya kalau dikumpulin per kilo 2.500, luar biasa. Lagi, nah labelnya ini labelnya udah saya copot, labelnya berapa? 500 per kilo. Iya. Coba 500, 1.500, 2.000, jadi berapa tuh ya? 2.000 ke ininya 2,5, jadi udah berapa semua tuh? 4.000 rupiah. Jadi ini satu set ini bisa terjual 4.500. Coba baru sekilo. Kalau kita banyak 10 kilo, 100 kilo udah lumayan kan? Coba daripada dibuang sembarangan, ayo kita kumpulkan. Nah seperti ini nih, mereka ternyata nggak buka ya, hanya begini aja ya. Kalau begini aja murah banget ya, cuma senilai 1.500. Tapi kalau kita dipilah-pilah kan nilainya lebih tinggi. Nah jadi luar biasa. Ayo mari, dan banyak list-list lagi yang sampah-sampah yang akan ada harganya. Luar biasa nih, ini pahlawan kita juga Bu Wilda. Nah juga Bu, saya mau kasih sedikit untuk oleh-oleh suaminya, karena dia bilang tadi ada punya suami, ada yang janda. Iya. Saya bilang kalau punya suami
pulang mandi pakai parfum lagi nggak? Oh iya, saya bilang kalau gitu kasih ke suami. Oh, ketawa kan, kasih suami. Mau nggak Bu ditambah disayang sama suami? Mau ya? Suami ya. Suami ya. Nah, ini saya kasih untuk suami sedikit oleh-oleh dari kami. Nah ini calon loh, saya mau carikan jodoh untuk beliau loh. Siapa namanya? Bu Uci. Tadi dicari-cari deh Bu Uci. Yang duda aja, duda keren mau nggak? Duda keren mau kan? Ketawa dia. Pokoknya jangan khawatir Bu, alhamdulillah. Nah ibunya diam sana, itu nggak mau ya Bu ya? Nah, harus ibu diam aja. Oke ini kalau mau saya kasih. Mana itu? Ya habis. Ya gimana dong? Aduh enggak kok. Aku udah siapkan untuk ibu. Makasih ya Bu. Makasih ya Bu ya, supaya bisa bermanfaat. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Selalu semangat ya. Ya untuk menjaga lingkungan, cari pahala ya. Lingkungan sehat, yes. Kita sekali lagi lingkungan sehat. Sekali lagi lingkungan sehat. Yes.